Sistem periodik unsur. Pernahkah Anda melihat sistem periodik unsur? Berikut ini merupakan gambaran dari sistem periodik unsur. Sistem periodik unsur ini memuat ratusan unsur. Ada unsur hidrogen, unsur helium, unsur litium, unsur natrium, unsur kalium, dan ratusan unsur-unsur lainnya. Pada sistem periodik unsur, unsur-unsur ini telah dikelompokkan berdasarkan sifatnya. Penyusunan sistem periodik seperti ini memerlukan waktu yang sangat lama dan telah mengalami berbagai perkembangan. Bagaimana perkembangan sistem periodik sehingga diperoleh sistem periodik unsur seperti ini? Mari kita bahas bersama-sama. Sistem periodik telah mengalami berbagai perkembangan, mulai dari sistem periodik Anthony Lavoisier yang dicetuskan pada tahun 1789, sistem periodik Johann Dobreiner yang dicetuskan pada tahun 1829, sistem periodik John Newlands yang dicetuskan pada tahun 1864, sistem periodik Dmitri Ivanovich Mendeleev yang dicetuskan pada tahun 1869, sistem periodik Henry Moseley yang dicetuskan pada tahun 1914, hingga sistem periodik modern yang kita gunakan saat ini. Mari kita bahas sistem periodik mulai dari sistem periodik Anthony Lavoisier hingga sistem periodik modern. Yang pertama, mari kita bahas terlebih dahulu sistem periodik Anthony Lavoisier. Sistem periodik Anthony Lavoisier. Unsur-unsur kimia yang sudah ditemukan pada masa Anthony Lavoisier berjumlah 33 unsur. Lavoisier mengelompokkan ke-33 unsur ini ke dalam 4 kelompok berdasarkan sifat kimianya, yaitu kelompok gas, kelompok non-logam, kelompok logam, dan kelompok tanah. Berikut merupakan unsur-unsur kelompok gas menurut Lavoisier. Ada cahaya, kalor, oksigen, azot, dan hidrogen. Berikut merupakan unsur-unsur kelompok non-logam menurut Lavoisier. Ada sulfur, fosfor, karbon, radikal muriatik, radikal fluorin, dan radikal boroasid. Berikut merupakan unsur-unsur kelompok logam menurut Lavoisier. Ada antimon, perak, arsenik, bismut, kobalt, tembaga, timah, besi, mangan, raksa, molibdenum, nikel, emas, platina, timbal, tungsten, dan seng. Berikut merupakan unsur-unsur kelompok tanah menurut Lavoisier. Ada kapur, magnesia, barit, alumina, dan silika.
Itu tadi sistem periodik Anthony Lavoisier. Selanjutnya yang kedua kita bahas sistem periodik Johann Dobreiner. Sistem periodik Johann Dobreiner. Pada masa Dobreiner telah diketahui tentang massa atom yang dicetuskan oleh John Dalton pada tahun 1803. Johann Dobreiner mengelompokkan unsur-unsur kimia ke dalam suatu kelompok yang terdiri atas 3 unsur atau disebut triad yang sifatnya sama. Contohnya, yang pertama, kelompok litium, natrium, dan kalium. Yang kedua, kelompok kalsium, strontium, dan barium. Yang ketiga, kelompok klorin, bromin, dan iodin. Yang keempat, kelompok belerang, selenium, dan tellurium. Litium memiliki nomor massa 7. Natrium memiliki nomor massa 23. Kalium memiliki nomor massa 39. Kalsium memiliki nomor massa 40. Strontium memiliki nomor massa 88. Barium memiliki nomor massa 137. Klorin memiliki nomor massa 35. Bromin memiliki nomor massa 80. Iodin memiliki nomor massa 127. Belerang memiliki nomor massa 32. Selenium memiliki nomor massa 79. Tellurium memiliki nomor massa 128. Setelah diselidiki, ternyata unsur yang kedua memiliki massa atom yang jumlahnya setengah dari penjumlahan massa atom unsur pertama dan unsur ketiga. Apa maksud dari pernyataan ini? Mari kita bahas. Contohnya pada kelompok litium, natrium, dan kalium berikut ini. Litium memiliki massa atom 7. Natrium memiliki massa atom 23. Dan kalium memiliki massa atom 39. Pernyataan unsur yang kedua memiliki massa atom yang jumlahnya setengah dari penjumlahan massa atom unsur pertama dan unsur ketiga adalah unsur yang kedua, yaitu natrium, memiliki massa atom yang jumlahnya setengah dari penjumlahan massa atom unsur pertama, yaitu litium, dan massa atom unsur ketiga, yaitu kalium. Sebagai bukti, mari kita hitung. Massa atom litium, yaitu 7, ditambahkan massa atom kalium, yaitu 39, kemudian dibagi 2. Hasilnya sama dengan 23. Angka 23 ini sama dengan massa atom dari unsur kedua, yaitu natrium. Untuk lebih memahami, kita ambil contoh pada kelompok kalsium, strontium, dan barium.
Massa atom kalsium yaitu 40 ditambah massa atom barium yaitu 137. Kemudian dibagi 2. Hasilnya sama dengan 88,5. Angka 88,5 ini sama dengan massa atom unsur kedua, yaitu strontium. Begitu juga dengan kelompok-kelompok yang lainnya. Itu tadi sistem periodik Johann de Brenner. Selanjutnya, yang ketiga, kita bahas sistem periodik John Newlands. Sistem periodik John Newlands. Pada masa John Newlands, unsur kimia yang sudah diketahui sekitar 62 unsur. Pada tahun 1864, John Newlands menyusun 62 unsur berdasarkan kenaikan massa atom. Hasilnya seperti ini. Dari susunan unsur ini diketahui kelompok unsur-unsur yang mirip terulang setiap 8 unsur, sehingga dikenal dengan nama hukum oktav. Contohnya unsur litium, unsur natrium, dan unsur kalium memiliki sifat yang mirip. Menurut pengelompokan John Newlands, jika kita menghitung dari litium, unsur ke-8 adalah unsur natrium. Mari kita hitung. Litium nomor 1, selanjutnya langkah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Langkah nomor 8 ini adalah unsur natrium. Sehingga unsur nomor 8 dari unsur litium adalah unsur natrium yang memiliki sifat yang mirip dengan unsur litium. Jika kita menghitung dari natrium, unsur ke-8 adalah unsur kalium. Mari kita hitung. Natrium nomor 1, selanjutnya langkah nomor 2, nomor 3, nomor 4, nomor 5, nomor 6, nomor 7, dan nomor 8. Unsur nomor 8 setelah unsur natrium adalah unsur kalium yang memiliki sifat yang mirip dengan unsur natrium. Sehingga unsur-unsur yang mirip terulang setiap 8 unsur atau disebut sebagai oktav. Begitu juga dengan unsur berilium, magnesium, dan kalsium. Unsur berilium, magnesium, dan kalsium memiliki sifat yang mirip dan terulang setiap 8 unsur. Itu tadi sistem periodik John Newlands. Selanjutnya, yang keempat, kita bahas sistem periodik Dmitri Ivanovich Mendeleev.
Sistem periodik Mendeleev. Pada tahun 1869, ilmuwan Rusia bernama Dmitri Ivanovich Mendeleev mengelompokkan unsur-unsur kimia ke dalam 12 kelompok menurut kenaikan massa atom. Hasilnya seperti ini. Pada tahun 1871, Mendeleev memperbaiki tabel periodiknya dan memutar 90 derajat posisi tabelnya sehingga diperoleh hasil seperti ini. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Mendeleev dikelompokkan ke dalam 8 kolom dan 12 baris. Unsur-unsur dalam satu kolom dan satu baris memiliki sifat kimia yang mirip. Pada tabel periodik tersebut, Mendeleev menyediakan kotak kosong untuk unsur-unsur yang menurut dugaannya akan ditemukan pada masa yang akan datang. Contohnya, kotak kosong dengan nomor atom 44 ini diberi nama Eka aluminium. Prediksi Mendeleev benar. Unsur yang mirip Eka aluminium ditemukan pada tahun 1875 yang diberi nama gallium. Contoh lainnya, kotak kosong dengan nomor 68 diberi nama Eka boron. Prediksi Mendeleev benar juga. Unsur yang mirip dengan Eka boron ditemukan pada tahun 1879 yang diberi nama scandium. Contoh lainnya, kotak kosong dengan nomor atom 72 diberi nama Eka silikon. Prediksi Mendeleev benar. Unsur yang mirip dengan Eka silikon ditemukan pada tahun 1886 yang diberi nama germanium. Di waktu yang hampir sama dengan Dmitri Ivanovich Mendeleev, terdapat juga sistem periodik Lontar-Meyer. Sistem periodik Lontar-Meyer. Lontar-Meyer berpendapat bahwa volume atom dari suatu unsur jika diplotkan dengan massa atom akan membentuk suatu grafik yang secara teratur seperti ini. Berdasarkan grafik, terlihat bahwa unsur-unsur yang sifatnya mirip membentuk suatu keteraturan. Misalnya, unsur natrium, unsur kalium, dan unsur rubidium yang memiliki sifat yang mirip berada di puncak grafik. Kemudian, Lontar-Meyer mengembangkan penemuannya ke dalam bentuk tabel periodik seperti ini. Unsur-unsur kimia dalam tabel periodik Meyer disusun berdasarkan kenaikan massa atom secara vertikal. Unsur-unsur yang sifatnya mirip ditempatkan dalam baris yang sama. Itu tadi sistem periodik
Dmitri Ivanovich Mendeleev, dan sistem periodik Lontar-Meyer. Selanjutnya, yang kelima, kita bahas sistem periodik Henry Moseley. Sistem periodik Henry Moseley. Pada tahun 1911, Rutherford berhasil menemukan proton. Proton adalah salah satu partikel dasar penyusun atom. 2 tahun kemudian, Henry Moseley meneliti hubungan antara sifat suatu atom dan jumlah protonnya menggunakan spektroskopi sinar X. Dari hasil penelitiannya, Moseley menyusun unsur-unsur ke dalam bentuk tabel periodik. Hasilnya seperti ini. Tabel periodik Henry Moseley berhasil memperbaiki kelemahan tabel periodik Mendeleev. Dalam tabel periodik Mendeleev, penempatan tellurium dengan nomor massa 128 dan iodin dengan nomor massa 127 tidak sesuai dengan urutan kenaikan massa atomnya. Namun, berdasarkan tabel periodik Henry Moseley, penempatan unsur tellurium dan unsur iodin sesuai dengan kenaikan nomor atomnya. Tellurium dengan nomor atom 52 dan iodin dengan nomor atom 53, sehingga urut dari nomor atom kecil ke nomor atom besar. Sebagai bukti, nomor atom 50, nomor atom 51, nomor atom 52, nomor atom 53. Itu tadi sistem periodik Henry Moseley. Selanjutnya yang keenam, kita bahas sistem periodik modern. Sistem periodik modern. Pada tahun 1940, ditemukan unsur transuranium, yaitu unsur dengan nomor atom 94 sampai 102. Penemuan tersebut menimbulkan masalah mengenai penempatan unsur-unsur transuranium dalam tabel periodik. Masalah itu akhirnya terpecahkan dengan cara membuat baris baru, sehingga tabel periodik modern berubah menjadi seperti ini. Tabel periodik modern ini adalah tabel periodik unsur yang banyak digunakan saat ini. Ya, itu tadi materi perkembangan sistem periodik unsur, mulai dari sistem periodik Anthony Lavoisier hingga sistem periodik modern yang kita gunakan sekarang ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.